Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sampah plastik kini menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Malang. Malang pun kini telah menjadi salah satu kota darurat sampah. Untuk meminimalisir kerusakan pada bumi karena efek karbon dioksida, tim EcoFriends membuat penelitian terkait mengungkap perubahan pola konsumsi terhadap manajemen sampah makanan di era pasca pandemi COVID-19 sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Jadi penelitian kami itu tentang sampah makanan, karena sampah makanan itu berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Maka dari itu kita meneliti tentang pola konsumsi rumah tangga serta manajemen sampah makanan yang ada di Kota Malang. Karena Kota Malang sendiri ini menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai kota darurat sampah karena menghasilkan sampah makanan yang cukup besar hingga 600 sampai 700 ton per harinya. Penelitian kami ini sangat penting karena yang kita ketahui sendiri bahwa Kota Malang itu sendiri sudah dijuluki sebagai kota darurat sampah. Dengan begitu, dengan adanya penelitian ini, kami bisa merekomendasikan kepada pemerintah terkait bagaimana sih cara untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada bumi, khususnya terkait strategi mitigasi perubahan iklim itu sendiri. Karena dari sampah itu sendiri kan mampu menghasilkan karbon dioksida yang sama-sama kita ketahui karbon dioksida tersebut mampu merusak lapisan ozon hingga nantinya semakin lama bumi kita akan semakin panas akibat adanya perubahan iklim tersebut. Oke, kenapa dari tim EcoFriends ini memiliki keunggulan dibandingkan tim lain? Karena kita tidak hanya terfokus pada penelitian terkait sampah makanan sekaligus manajemennya, tapi kita juga merumuskan strategi khususnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat serta apa yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terpenting kita alhamdulillah kemarin juga telah melakukan pelatihan sebagai upaya untuk peningkatan manajemen sampah makanan sekaligus penambahan dari ecological literasi dari masyarakat khususnya dalam pengolahan sampah itu sendiri. Jadi insya Allah siap menjemput gold. Pemirsa, limbah rumah tangga khususnya deterjen terus bertambah dari waktu ke waktu. Akumulasi limbah tersebut dapat mencemari lingkungan perairan karena memiliki senyawa fosfat yang dapat memicu peristiwa ledakan populasi fitoplankton pada perairan yang dapat menimbulkan masalah rasa dan bau sehingga mengganggu kualitas air. Hal inilah yang melatar belakangi tim Teman Bumi untuk membuat inovasi sabun cuci ramah lingkungan dengan berbahan dasar cangkang kerang lokan. Kenapa PKM ini penting untuk dilakukan? Ini biar bisa memotivasi khususnya pengusaha yang di bidang deterjen agar menciptakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga bisa menguntungkan bagi pengusaha laundry maupun juga menguntungkan bagi lingkungan. Kami memiliki keunggulan 9-in-1 sebagai antibakteri, anti karat, anti redeposisi, biodegradable, brightener, fabric protector, skin sensitive friendly, dan stain remover. Yang pertama, kami memiliki total surfaktan yang lebih rendah dibandingkan deterjen yang ada di pasaran. Ini sudah diuji laboratorium seperti itu. Aman, lebih rendah sesuai SNI, lebih rendah daripada deterjen yang lainnya. Jadi aman untuk diedarkan dan juga aman untuk lingkungan seperti itu. Oke, untuk potensi produk kami di sini untuk potensinya kami optimis ya. Produk kami bisa lebih besar, bahkan mengalahkan deterjen-deterjen yang beredar sekarang. Kemudian untuk kedepannya lagi, insya Allah kami juga ingin membuat rumah produksi lebih besar lagi, lebih menginfluence orang untuk memakai produk deterjen yang ramah lingkungan. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa
Wah, si siput penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. what they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dandi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Jika pemirsa ingin rumah, ingin berwisata, berbisnis, membangun kantor, atau bahkan tinggal di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang, kini bisa menjalankannya dengan mudah di Metaverse Kayu Tangan. Platform wisata dan bisnis di Semesta Digital Kota Malang ini sedang dalam uji coba sebelum resmi diluncurkan. Dunia Metaverse ini dihasilkan melalui kolaborasi Pentahelix, Fakultas Teknik UB dengan mitra industri, komunitas, Pemkot Malang, dan media. Ya, Metaverse Kayu Tangan ini adalah merupakan sebenarnya ide untuk membangun dunia kembar ya secara digital kayu tangan pada dunia yang sesungguhnya. Harapannya Metaverse Kayu Tangan ini harapannya memang kita bisa berkolaborasi untuk membangun atau mendevelop aplikasi ini agar kedepannya mampu dimanfaatkan dalam aplikasi yang bertujuan untuk virtual tourism gitu ya, yang nanti harapannya kita bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk mengawal pengelolaan aplikasi ini yang harapannya nanti memang berbayar gitu ya, nanti sebagai satu wahana komersial baru di dalam dunia digital. Nah, pengembangan Metaverse ini kita memang berkolaborasi dengan FX Media yang berkantor pusat di Singapura dan beliau bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan kita juga pembangunan Metaverse ini kita berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa yang dinamakan masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang direkognisi 20 SKS. Jadi total sebenarnya ada sekitar 16 mahasiswa yang melakukan magang internship dengan pihak FX Media untuk membangun prototipe Metaverse Kayu Tangan ini. Pemirsa, Ketua Forkom Pokdarwis Kota Malang Ki Demang hadir untuk bertukar pikiran, mengembangkan bangunan-bangunan kolonial sehingga dapat membantu TACB untuk menetapkan kawasan cagar budaya. Ki Demang mengatakan inovasi ini nantinya akan menjadi terobosan baru karena melalui Metaverse Kayu Tangan ini, kedepannya masyarakat dapat melihat masa lalu dan masa kini. Mencoba memvisualisasikan bangunan-bangunan yang ada di Kayu Tangan yang hari ini sebenarnya sudah beragam ya, tapi kalau kemudian mereka diajak untuk berpikir untuk mengembangkan kebangunan-bangunan era kolonial, saya kira itu peluangnya di situ. Jadi para pengunjung wisatawan yang di Kayu Tangan, saya kira ini bisa digait ya, bisa dipandu melalui virtual itu, bagaimana kemudian bangunan-bangunan yang sudah ada ya, yang ternyata memang sudah banyak yang modern begitu, itu bisa kemudian kembali untuk dikembangkan ke bangunan-bangunan era kolonial, sehingga kemudian akan mudah bagi teman-teman tim ahli cagar budaya ya, bisa menetapkan itu sebagai sebuah kawasan cagar budaya yang selama ini masih belum bisa ditetapkan kan, karena memang masih banyak satu persoalan, yang kedua masih banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk penetapan sebagai sebuah cagar budaya, yang ketiga kalau memang ini bisa ditetapkan sebagai sebuah cagar budaya maka akan menarik minat kewisataan, jadi khususnya wisata tentang cagar budaya, tentang sejarah, tentang heritage yang ada di Kota Malang. Sebagai respon cepat tanggap, tim relawan UB turut serta dalam membantu para korban gempa yang melanda kawasan Cianjur. Selain memberikan uang tunai, perlengkapan seperti selimut, terpal, baju, dan obat-obatan juga diberikan untuk para korban. Tim dokter UB juga turut serta dalam membantu para korban dan melakukan operasi ringan di lokasi gempa Cianjur. Izin melaporkan bahwa kegiatan tim relawan UB kita sudah bergerak ke Desa Nyilindung yang tepatnya di ketinggian, yaitu di posko Bidan Santi. Ya, kegiatan kita hari ini sebagian beberapa tim di sini
Kebetulan ini ada pasien operasi ringan akibat reruntuhan. Jadi ada kegiatan operasi ringan oleh tim dokter. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, sebagai upaya mengembangkan talenta bidang perkapalan, khususnya desain dan performa kapal cepat tak berawak, mahasiswa lintas jurusan UB turut serta dalam kegiatan kontes kapal cepat tak berawak nasional yang diselenggarakan secara luring di Universitas Pembangunan Nasional atau UPM. Tim UB pun berhasil meraih juara 1 untuk kategori lomba desain inovasi kapal patroli catamaran. Timeline pertama itu kita nyusun konsep desain dulu di kapal kita, terus kita susun ya, inovasi-inovasi. Nah itu sebenarnya waktu itu sempat ada kendala sih Kak, kalau yang kita dari tim kita itu bikin konsep desain karena 2 anggota kami itu masih belum di Malang gitu Kak. Nah, jadi kita cuman berdua doang yang benar-benar nyusun konsep desain dari kapal kita itu. Ya kita kayak pertama pesimis gitu aja Kak. Ini kayak mau bisa lolos ya gitu ke konsep desainnya, bisa tembus ya gitu. Terus ya udah kita bikin konsep desain inovasi yang kayak bukan sewajarnya sih Kak. Pertama itu kayak maksudnya bukan kayak umumkan tentang senjata atau tentang apa gitu. Kita bikin inovasi yang benar-benar beda gitu Kak. Kita berawal dari sistemnya gitu. Terus ya udah kita ajukan konsep desainnya, nunggu pengumuman, terus totalnya lolos gitu Kak. Langsung kayak wah jadi semangat lagi gitu, kayak semangat lagi. Terus ya udah kita mulai fokus ke lombanya gitu, kayak kita lihat timelinenya habis dari konsep desain, terus lomba tentang membuat proposalnya, berbuat proposal tentang desain mock-up-nya yang 3D-nya itu. Ya udah kita juga berbagi tugas sama tim kita. Saya bagi tugas kurang lebih 2 bulanan. 2 bulanan itu benar-benar fokus ke konsep desainnya sama proposalnya gitu Kak. Kita fokusin di situ. Terus saya juga sempat bulan Oktober tuh sempat iseng gitu Kak, kayak bukan iseng sih, kayak buat timeline gitu Kak. Buat timeline kita fokusin 3D-nya, fokusin augmented reality-nya, fokusin proposalnya. Terus saya tuh sempat iseng nulis di timeline-nya itu di bawah itu maksimalin 3D, fokus augmented reality. Nah di bawah itu saya iseng namain bisa juara gitu. Ya udah Kak, ya iseng gitu lah Kak. Biar buat motivasi juga itu ke anak-anak. Pemirsa, kecerdasan buatan dalam pertanian dapat membantu para petani mengotomatisasi pertanian. Selain itu, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, para petani mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik meski menggunakan sumber daya yang minim. Jadi sebenarnya ini ada satu misi gitu ya. Bidang pertanian itu kan kurang diminati oleh anak-anak muda, dan itu terjadi di hampir semua universitas Indonesia. Yang peminat untuk bidang agrokompleks, pertanian, peternakan, perikanan itu menurun. Nah, seperti halnya sebuah makanan yang kekinian gitu ya, perlu diberi topping yang tepat. Nah, jadi saya mengenalkan ini loh, artificial intelligence ini, kecerdasan buatan bisa ditambahkan ke bidang lain, salah satunya bidang pertanian. Bagaimana artificial intelligence itu membantu pengelolaan
pertanian lebih efisien. Contoh yang paling gampang, manajemen pemberian pupuk. Bagaimana pupuk itu dicampur, harganya kan macam-macam pupuk itu ya, harganya macam-macam. Kemudian kita mencari kombinasi yang terbaik. Total harganya murah, tapi kebutuhan tanaman itu terpenuhi. Jadi, tapi karena ini konsepnya itu konferen kan ya pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan umum dulu. Siapa tahu nanti ada adik mahasiswa yang tertarik atau peneliti yang mungkin selama ini hanya di agriculture saja, mulai memikirkan ini loh, ternyata artificial intelligence itu bisa masuk. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam dunia pertanian saat ini terus berkembang. Melihat peluang tersebut, Dekan Filkom UB, Profesor Wayan Firdaus menjelaskan kecerdasan buatan dapat dikembangkan untuk membantu para petani untuk mengoptimalkan penanaman, pengelolaan air hingga menentukan jenis tanaman yang akan ditanam berdasarkan kondisi lingkungan. Jadi saat ini sebenarnya teman-teman di pertanian sudah mulai banyak yang istilahnya menerapkan artificial intelligence gitu ya. Cuma kan perlu didorong supaya lebih cepat, akselerasi. Misi saya itu kan akselerasi sebenarnya. Bahkan penggunaan IoT, kontrol suhu, kelembapan di perkebunan secara otomatis, kemudian mengontrol penyiraman tanaman otomatis itu sudah banyak diterapkan di perkebunan-perkebunan besar. Tapi kalau ini terus dikembangkan gitu ya, di banyak orang yang bersuara, harapannya kan semakin banyak diterapkan, maka produksi pertanian, peternakan macam-macam itu kan meningkat gitu ya. Kalau penerapannya banyak, istilahnya kan membentuk ketahanan pangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.